Menantu Dewa Naga Perang Chapter 36 Bahasa Indonesia. Bab 36. Ketua. Kami telah memperoleh kepemilikan Brilliance Corporation. Flynn Davis melaporkan dengan hormat melalui telepon. Lukas mengiyakan dengan acuh tak acuh. Tidak terganggu karena itu sesuai dengan rencananya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Di mana saya bisa membeli cincin berlian dan perhiasan berkualitas baik di Orange County? Dia tiba-tiba bertanya, ada banyak toko emas di mana kamu bisa membeli perhiasan. Tapi akan ada lelang di Central Art Gallery di timur kota malam ini. Saya mendengar bahwa banyak perhiasan berharga akan dilelang. Dan bagian akhirnya adalah cincin berlian yang sangat langka. Jawab Davis buru-buru. Oke, saya tahu. Petik 2. Malam ini, Lukas tiba di pintu masuk galeri seni pusat. Setelah dia mengambil 2 langkah, seorang pria parubaya bergegas ke arahnya. "Selamat datang, Tuan Gray," kata pria parubaya itu dengan hangat sambil tersenyum. Lukas mengangkat alisnya dan menatap pria parubaya itu. Dia adalah Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County. Meskipun Lukas berseteru dengan Huttons, Ethan Sawyer sangat menarik, dan dia menyapa Lukas dengan ramah sejak awal. Dia bahkan memberi keluarga Cheyenne sejumlah besar hadiah pertunangan yang mahal atas nama Lukas. Namun, Charter salah mengira bahwa hadiah itu untuk Charlotte, dan banyak kesalahpahaman lainnya muncul. "Pak Gray, keluargaku kebetulan menjadi tuan rumah lelang malam ini. Aku akan membawamu masuk. Jika kita menggunakan bagian ini, tidak ada yang akan memperhatikan kita." Petik 2. Sawyer cukup pintar untuk membawa Lukas melalui jalan rahasia ke ruang pribadi di lantai 2 tempat pelelangan karena dia tahu bahwa Lukas tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ruang pribadi itu tersembunyi dengan baik dan menawarkan pemandangan yang bagus yang memungkinkan barang-barang lelang untuk dilihat dengan jelas. Sawyer memberi Lukas buklet yang sangat bagus. "Pak Gray, ini katalog barang yang akan dilelang malam ini. Sebenarnya, jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, kami akan mengirimkannya kepada Anda." Petik 2. Lukas menatap Sawyer dengan senyum setengah hati. "Apa menurutmu aku kekurangan uang?" Sawyer membeku. Dia terlalu bersemangat untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Lukas. Tetapi dia lupa bahwa Lukas dikenal sebagai God of War, dan memiliki kekuatan dan kekayaan yang jauh melebihi miliknya. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Saya harap Anda menikmati malam Anda. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya akan berada di kamar pribadi tepat di sebelah yang satu ini." Sawyer minta diri dengan bijaksana. Segera, pelelangan resmi dimulai. Lukas tidak berdiri dalam upacara dan menawar barang apapun yang dia suka dengan harga tinggi. Mereka yang ingin bersaing dengannya dikalahkan oleh kekayaan dan kemurahan hati Lukas. Bahkan beberapa perhiasan terakhir yang sangat berharga dan cincin berlian merah muda besar, perhiasan terakhir, dibeli oleh Lukas dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County, yang duduk di ruang pribadi di samping kamar Lukas, mau tidak mau menghirup kekaguman. Apalagi orang lain yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Semua orang membicarakan siapa taipan yang telah menghabiskan puluhan juta dolar di pelelangan itu. Sayangnya, Sawyer sudah mengurus semuanya. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui identitas asli taipan misterius ini. Meskipun mereka tidak tahu identitas taipan, itu tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan berita tentang acara sensasional di lelang malam ini. Segera, beberapa keluarga kaya mengetahui bahwa konglomerat Megari muncul di lelang malam ini dan menghabiskan puluhan juta dolar dalam sekejap mata. Dia sangat kaya. Orang kaya berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia menghabiskan banyak uang untuk perhiasan. Saya sangat iri. Saat ini, Lukas sedang memberi tugas pada Davis. "Bantu aku mengadakan perjamuan atas namamu 5 hari dari sekarang. Undanglah semua keluarga di Orange County yang kaya. Pastikan para tamu dilayani dengan baik dan tingkatkan standar keramahan secara maksimal. Ingatlah untuk mengundang Charters juga.
Petik 2. Davis buru-buru mencatatnya. Ya, Ketua. Selama beberapa hari berikutnya, Davis sibuk menjalankan Stardust Corporation dan mempersiapkan pesta. Sementara Lucas berkonsentrasi merawat Cheyenne, yang belum pulih dari penyakitnya. Dia juga menghabiskan waktu untuk membina hubungannya dengan putri kesayangannya, Amelia. Terlepas dari ejekan Karen yang sesekali terjadi, hidup ini agak damai. Bryce, yang telah berteriak-teriak untuk segera mengusir Cheyenne, kewalahan dengan masalah yang tiba-tiba muncul dan tidak punya waktu untuk pergi ke rumah Cheyenne untuk mengusirnya dan keluarganya. Kakek, orang-orang dari Unity Corporation baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa mereka menghentikan kerjasama mereka dengan kita. Mereka adalah perusahaan ke-10 yang ingin menghentikan kerjasama dengan kami selama beberapa hari terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Bryce bertanya pada Dominic dengan cemas. Sejak Charters melanggar kontrak dengan Stardust Corporation beberapa hari lalu dan mengkompensasinya dengan Brilliance Corporation dan uang tunai $3 juta, Charters menjadi bahan tertawaan di Orange County. Status mereka juga anjlok secara signifikan. Dan yang lebih buruk lagi, mereka telah menyinggung Stardust Corporation. Karenanya, banyak mantan mitra bisnis mereka memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka dengan Charters. Ini menjengkelkan. Mereka semua hanyalah sekelompok penjaga pagar dan pengecut. Unity Corporation dulu lebih buruk daripada Charters. Dan mereka meminta kami untuk bekerja sama dengan kami. Namun mereka mencampakkan kami sekarang. Semakin banyak Bryce memikirkannya, semakin marah dia. Teman-temannya telah memperlakukannya dan memandangnya secara berbeda akhir-akhir ini. Beberapa dari mereka bahkan memberinya sikap dingin dan mengejeknya dengan sarkastik. Dia tidak akan pernah bisa menahan ini. Cukup, orang akan selalu memandang mereka yang lebih berkuasa dan membenci mereka yang berada di bawah mereka. Begitulah dunia ini. Apa yang perlu dimarahi? Dominic memandang Bryce dan mendesah. Hal terpenting saat ini adalah memulihkan reputasi kami dan menebus kerugian yang kami alami. Petik 2. Pada akhirnya, itu semua adalah kesalahan Stardust Corporation. Jika kita dapat menemukan pendukung yang lebih besar daripada Stardust Corporation, pada titik ini, mata Bryce tiba-tiba berbinar. Kakek, saya punya ide. Apakah Anda ingat taipan besar di pelelangan beberapa hari yang lalu? Kudengar dia menghabiskan puluhan juta di pelelangan. Dan seseorang samar-samar melihat Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County, menemaninya. Dia pasti sosok yang berstatus. Jika kita bisa menjalin hubungan dengannya, kesulitan kita pasti akan terselesaikan. Petik 2. Dominic Carter mengangguk dan tersenyum setuju. Ya, lumayan. Selama kita bisa menghubunginya, semuanya akan baik-baik saja. Bryce, aku serahkan masalah ini padamu. Pastikan Anda menemukan cara untuk mendekati orang ini. Petik 2. Ya, kakek, saya akan meminta seseorang untuk mencari tahu lebih lanjut. Kita harus membuatnya berdiri di pihak kita. Begitu kita melakukannya, Stardust Corporation tidak akan menjadi apa-apa. Petik 2. Bryce berhenti panik dan mengangkat kepalanya dengan semangat dan percaya diri. Seolah-olah dia telah melihat dirinya mendapat dukungan dari sosok yang kuat dan berada di atas semua orang di Stardust Corporation. Menantu Dewa Naga Perang Chapter 37 Bab 37 Bryce hendak keluar ketika seorang asisten buru-buru berlari ke arahnya entah dari mana dengan kartu undangan merah yang tampak mewah dengan kata-kata yang diukir dengan emas di atasnya. Ketua, cepat lihat ini. Setelah Dominic mengambilnya dan melihat dengan cermat isi kartu undangan itu, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia berseru, "Surga benar-benar memberkati Charters." Bryce, datang dan lihat. Kartu undangan ini saja yang diembos dengan emas. Jelas sekali. Orang yang mengirimkan undangan ini pasti sangat kaya. Meskipun pengirimnya tidak disebutkan, dia pasti luar biasa. Kakek, kupikir undangan kelas tinggi yang sangat mahal ini mungkin dikirim oleh taipan misterius yang menghabiskan puluhan juta di pelelangan tempo hari. Dia juga mengirim undangan ke Charters.
Jelas, dia pasti memperhatikan kita dan bahkan mungkin memiliki kesan yang baik tentang kita. Kakek, kita bisa diselamatkan kali ini. Bryce juga sangat gembira saat dia memegang kartu undangan di tangan dan melihatnya berulang kali. Seolah-olah ada kesempatan untuk comeback Charters di atasnya. Iya, pada hari itu, Anda harus tampil bagus dan berusaha membuat Taipan misterius ini menguntungkan keluarga kami. Begitu dia melakukannya, kita tidak perlu lagi takut pada Stardust Corporation. Keluarga Charter segera membuat orang-orang mereka menyebarkan berita bahwa keluarga mereka telah menerima kartu undangan, menyebabkan beberapa keluarga yang masih berpikir untuk memutuskan hubungan dengan Charters menjadi ragu-ragu. Ada juga beberapa keluarga kecil yang tidak sabar untuk mengumumkan penghentian kerjasama mereka dengan Charters, yang buru-buru mengunjungi mereka untuk memperbaiki hubungan mereka. Tiba-tiba, Bryce dan Dominic jauh lebih percaya diri. Segera, sudah waktunya untuk perjamuan. Saya tahu bahwa sampah tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dia hanya tinggal di rumah selama beberapa hari. Dan sekarang setelah saya memintanya untuk mengambil air, dia menghilang lagi. Karen tak henti-hentinya menegur dengan celemek di pinggangnya. Pada saat ini, Bentley mewah menepi di luar kediaman Carter, dan seorang sopir yang mengenakan setelan hitam dan sarung tangan putih keluar dari mobil. Siapa yang kamu cari? Karen tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat sikap sopir itu. Halo, saya sopir yang dikirim oleh Tan Sawyer akan menjemput Nona Carter untuk perjamuan di Hotel Intercontinental. Sopir berjas itu membungkuk dengan hormat. Karen sedikit tertegun sejenak, tapi dia langsung tersenyum gembira saat memikirkan sesuatu. Maksudmu Tuan, Ethan Sawyer, Anda di sini untuk menjemput kami untuk perjamuan. Baik Nyonya, Karen sangat gembira karena dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Dia tahu bahwa selama 2 hari terakhir, banyak keluarga di Orange County telah menerima kartu undangan yang misterius dan tampak mewah. Acara tempat kartu undangan ditetapkan untuk malam ini di Intercontinental Hotel di Orange County. Karena fakta bahwa kartu undangan itu sendiri sangat mewah dan mereka yang menerima undangan adalah semua anggota kelas atas Orange County seperti Charters, yang menunjukkan undangan tersebut setelah menerimanya. Banyak keluarga dengan status yang sedikit lebih rendah dari mereka dengan tergesa-gesa mencoba menjilat Charters lagi meskipun mereka awalnya jauh dari mereka. Kekuatan kartu undangan saja sudah luar biasa. Karen tidak menyangka akan diundang juga. Selanjutnya mereka diundang oleh Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County. Mungkinkah itu? Memikirkan kemungkinan itu, Karen diliputi euforia. Segera setelah menyuruh sopir yang bermartabat untuk menunggu sebentar, Karen berbalik dan berlari ke dalam rumah dan masuk ke kamar. Charlotte, kabar baik. Penggergaji telah mengirim seseorang untuk menjemput kami untuk pergi ke perjamuan. Charlotte sedang memainkan video game di komputernya. Ketika dia mendengar ini, dia bertanya dengan heran. Bankuet, perjamuan apa? Ini jamuan makan yang menjadi pembicaraan di kota selama 2 hari terakhir. Perjamuan ini harus diadakan khusus untuk Anda. Ini pesta pertunangan untukmu dan putra Ethan Sawyer. Karen sangat bersemangat sehingga dia menarik Charlotte dari meja komputer dan berseru, "Cepat ganti pakaian yang bagus." Mengapa Sawyer sangat menyukai kejutan? Mereka setidaknya harus memberitahu kami sebelumnya sehingga saya bisa mendapatkan beberapa gaun cantik untuk Anda. Charlotte didorong ke lemari oleh Karen sambil tetap tercengang. Bu, apakah kamu membuat kesalahan? Mengapa tiba-tiba ada pesta pertunangan? Para Sawyers juga tidak mengirim siapapun untuk berdiskusi dengan kami. Karen mencubit wajah putrinya. Gadis bodoh. Penggergaji telah mengirim sopir mereka ke pintu kita. Dan dia menunggu untuk mengirim kita ke sana. Apakah menurut Anda saya salah? The Sawyers adalah yang terkaya di county. Dan mereka hanya berbeda. Mereka hanya suka memberi kami kejutan mendadak. Dengan kegembiraan dan rasa malu di wajahnya, Charlotte mulai mengganti pakaiannya di bawah desakan Karen.
Meskipun dia tidak tahu seperti apa putra Ethan Sawyer, dia tahu bahwa dia hanya mendapat keuntungan dari pertunangan itu karena dia termasuk keluarga terkaya di county. Selain itu, para Sawyers bahkan telah mengirimkan hadiah pertunangan yang begitu besar kepada mereka. Ini adalah bukti ketulusan mereka. Di ruangan lain, Cheyenne sedang menonton beberapa film kartun bersama Amelia. Bu, kemana ayah pergi hari ini? Mengapa dia tidak ada di sini? Amelia tiba-tiba menoleh dan bertanya. Cheyenne tercengang. Dia mengulurkan tangan untuk mengetuk hidung putrinya yang terbalik. Apakah kamu tidak menghabiskan waktu dengan ayahmu selama 2 hari terakhir? Kenapa kamu ingin bertemu dengannya lagi meskipun dia hanya absen sebentar? Iya, saya suka saat ayah ada di rumah bersama Anda dan saya. Aku suka saat kita semua bersama. Sama seperti di kartun. Akan luar biasa jika saya bisa melihatnya setiap hari di masa depan juga. Bu, bukankah menurutmu begitu? Mata Amelia berbinar kegirangan saat menatap Cheyenne. Cheyenne kehilangan kata-kata. Lukas tinggal di rumah untuk bermain dengan Amelia akhir-akhir ini. Dan dia akan menatapnya dengan tatapan lembut di matanya dari waktu ke waktu. Namun, Cheyenne tidak tahu bagaimana menghadapi Lukas. Setiap kali dia melihatnya, Cheyenne akan teringat ketika dia mengulurkan tangan untuk menjemputnya dari genangan air di hari hujan yang dingin itu. Begitu juga dengan pelukannya yang hangat. Saat Cheyenne dalam keadaan kesurupan, seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya dengan keras. Cheyenne, penggergaji mengirim seseorang untuk menjemput kami untuk menghadiri perjamuan pertunangan untuk putra Charlotte dan Ethan Sawyer. Cepat ganti pakaian. Kami menghadiri itu bersama-sama. Cheyenne sangat terkejut. The Sawyers belum mengirim siapapun ke rumah mereka sejak mereka mengirim hadiah besar-besaran sebelumnya. Mengapa tiba-tiba ada pertunangan? Mereka belum tahu seperti apa kepribadian putra Ethan Sawyer. Menantu Dewa Naga Perang Chapter 38 Bahasa Indonesia Bab 38 Betapapun terkejutnya Cheyenne, dia buru-buru berganti pakaian yang pantas dan membantu Amelia melakukannya juga karena sopir Sawyer telah tiba di bawah, dan Karen telah mendesaknya untuk bergegas. Segera, orang tua Cheyenne muncul di sebelah Bentley bersama putri cantik dan cucu mereka yang menggemaskan. Sopir berjas hitam itu tertegun sejenak. Dia kemudian buru-buru memberi isyarat agar Charters duduk di kursi belakang Bentley yang memanjang. Intercontinental Hotel adalah hotel bintang 5 termewah di Orange County. Itu terletak di tepi Danau Bay Lake dan juga tepat di samping distrik bisnis paling makmur di Orange County. Hotel itu milik Sawyers. Pada saat ini, bangunan utama Intercontinental Hotel sepenuhnya dipesan untuk acara tersebut. Dan semua orang bergengsi di seluruh wilayah yang diundang tiba dengan mobil mewah, berpakaian 9. Itu adalah acara untuk membandingkan antara eselon kelas atas, di mana pria akan membandingkan mobil, perusahaan, dan status mereka satu sama lain sementara wanita membandingkan gaun, perhiasan, dan pasangan mereka. Ada segala macam tatapan menghakimi dan sorotan, serta komentar menghina yang dibuat di mana-mana di tempat tersebut. Di depan Hotel Intercontinental, Dominic turun dari BMW bersama Bryce. Dibandingkan dengan mobil-mobil mewah lain di sekitarnya, BMW mereka tampak agak lusuh. Pada saat ini, Bentley kebetulan menepi di samping mereka. Pintu terbuka, dan Karen keluar dari mobil mewah dengan senyuman di wajahnya. "Mengapa kamu di sini?" Bryce melihat Karen sekilas dan bergegas ke depan untuk menanyainya dengan tegas. Mereka sudah diusir oleh Charters. Namun mereka masih memiliki keberanian untuk muncul di sini pada pertemuan tokoh-tokoh kelas atas di daerah ini. Karen tidak lagi memedulikan Dominic Carter. Dibandingkan dengan Sawyers, Charters bukan apa-apa. Selain itu, Charters sudah sangat menurun setelah kehilangan Brilliance Corporation. Hei, bukankah ini Dominic Carter dan cucunya yang berharga? Apa masalahnya? Apakah Anda diundang ke perjamuan ini juga? Lupakan. Anggap saja kami baik hati dan cukup murah hati untuk membiarkan Anda masuk karena kami dulu keluarga, kata Karen.
berpura-pura murah hati. Namun, dia memiliki ekspresi angkuh dan merendahkan di wajahnya. Marah dengan sorot mata Karen. Bryce menabrak atap. Wanita ini dulu seperti anjing di depan kakek dan aku. Beraninya dia berbicara kepada kita seperti ini sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan kami masuk. Sombong sekali. Tuan rumah perjamuan seharusnya mengusirmu dulu. Kami adalah sorotan dari perjamuan malam ini. The Sawyers akan mengumumkan pertunangan putra Ethan Sawyer dengan Charlotte nanti. Kalian hanya cuek. Sebenarnya, saya harus berterima kasih karena telah mengusir kami. Kalau tidak, siapa yang bisa tahan direcoki oleh kerabat miskin? Kamu pasti sedang bermimpi. Ya, keterikatan. Bagaimana mungkin Sawyers menyukai keluarga Anda? Dominic sama sekali tidak percaya. Namun, Bryce jatuh hati saat mengingat Lamborghini mewah yang dia lihat di pintu masuk rumah Cheyenne sebelumnya. Saat itu, dia sudah yakin bahwa mereka bertunangan dan berencana menyita hadiah pertunangan yang dikirim oleh Sawyers. Namun, dia terputus ketika Lucas tiba-tiba muncul. Selanjutnya, terjadi kekacauan dalam keluarga, dan Bryce melupakannya untuk beberapa saat. Apakah putra Ethan Sawyer dan Charlotte Carter benar-benar bertunangan? Karen suka pamer, terutama di depan Dominic, yang dulunya adalah kepala keluarganya tetapi sekarang jauh dari sebanding dengan mereka. Dia merasa harus pamer untuk melampiaskan amarahnya. Dia menunjuk ke mobil Bentley yang baru saja dia turunkan. Lihat ini, mobil ini dikirim oleh Sawyers untuk menjemput kami dan mengirim kami ke sini. The Sawyers cukup murah hati untuk mengirimi kami hadiah pertunangan yang besar dan kuat. Mereka memberi kami 1 juta uang tunai saja, serta mobil sport senilai beberapa juta, villa mewah di tepi danau, beberapa toko Golden Wing International, dan banyak saham. Ah, para Sawyers begitu murah hati dan tulus tentang Charlotte, dan hadiah yang mereka kirim cukup untuk bertahan seumur hidup Charlotte. Mereka tidak seperti seseorang di sini yang tidak pernah memberi kita sesuatu yang baik selama lebih dari 2 dekade. Namun Anda masih bertindak seperti kami telah diberi keuntungan besar dan menindas kami sepanjang waktu. Siapa yang peduli dengan kalian? Karen jelas mengarahkan pidatonya di Dominic. Dominic sangat marah sehingga tekanan darahnya naik, dan wajahnya memerah. Dia hampir pingsan. Bu, hentikan itu. Cheyenne dan Charlotte buru-buru menghentikan Karen setelah keluar dari mobil dengan Amelia dalam pelukan Cheyenne. Namun, mereka hanya melirik ke arah Dominic tanpa memperhatikan yang lain. Karena Carter sudah begitu kejam kepada mereka, mereka jelas tidak akan memiliki perasaan yang baik untuk mereka. Beberapa dari mereka berjalan langsung menuju hotel. Sedangkan William yang tadinya duduk di dalam mobil dan terlalu takut untuk keluar saat melihat Dominic, juga memanfaatkan dan keluar dengan tenang. Dia kemudian bergegas menuju istri dan putrinya. Pengantar tamu membawa mereka ke meja utama di depan untuk duduk. Semua orang di aula memandang mereka dengan heran sambil mendiskusikan dengan lembut identitas mereka. Semua keluarga bergengsi di county ini diundang ke perjamuan malam ini. Dan hanya mereka yang berstatus penting yang bisa duduk di meja depan. Namun, mereka tidak tahu siapa Charters itu. Hei, bukankah wanita yang sedang mengandung seorang anak bernama Cheyenne Carter? Cheyenne Carter yang berselingkuh dengan sopirnya. Ya, itu dia. Skandal itu menjadi berita di mana-mana. Dan itu menjadi pembicaraan di kota. Aku masih ingat wajahnya. Ada banyak orang yang perlahan mulai mengenali Cheyenne. Bagaimanapun, skandal itu menyebar ke seluruh wilayah. Dan pada dasarnya mereka memiliki kesan tertentu padanya. Namun, setelah mengenali Cheyenne, orang-orang di aula semakin terkejut. Mengapa keluarga Cheyenne Carter duduk di meja utama? Saat ini, keluarga Dominic Carter tiba di pintu masuk hotel. Tetapi tidak ada yang menerimanya sama sekali. Seolah-olah para penerima tamu tidak melihat mereka. Mereka hanya berjalan melewati mereka untuk menerima tamu lain dengan ramah. Dominic terbatuk sedikit gelisah. Bryce menarik salah satu penerima tamu dan bertanya,
Apakah tidak ada yang menerima kita? Di mana kita akan duduk? Sambil memandang Bryce dengan dingin, penerima tamu membentak. Ada begitu banyak tamu di sini. Dan saya sangat sibuk. Ada nomor di kartu undangan. Tidak bisakah kamu melihat sendiri? Petik 2. Menantu Dewa Naga Perang Chapter 39 Bab 39. Kamu. Bryce sangat marah karena jawaban kasar dari penerima tamu itu. Namun, dia tidak berani membuat keributan karena Hotel Intercontinental milik Sawyers, keluarga terkaya di daerah itu. Charters cukup beruntung menerima undangan itu. Jika mereka diusir karena pertengkaran, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Keluarga Charters menahan amarah mereka, pergi ke aula, dan menemukan tempat duduk mereka. Namun, beberapa dari mereka sedang dalam suasana hati yang buruk, terutama karena meja mereka berada di dekat pintu dan jelas jauh lebih kecil dari yang lain. Keluarga Charters tidak punya pilihan selain berdesakan. Berbeda dengan meja lain dengan tapla meja cantik bermutu tinggi yang menutupinya. Meja tempat mereka duduk memiliki tapla meja plastik sekali pakai yang menutupinya. Meja mereka juga kosong, tidak ada satu gelas air pun. Apalagi hiasan bunga, piring buah, dan minuman mewah. Banyak orang di aula melirik mereka sambil berbasa-basi. Bryce dalam suasana hati yang tidak nyaman sementara Dominic tidak bisa membantu tetapi tersipu malu. Terutama ketika dia melihat keluarga kecil lainnya yang lebih rendah dari Charters duduk di meja lebih baik daripada mereka. Bryce, ingat, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Apapun yang terjadi, kita harus menghubungi tuan rumah perjamuan sebelum hal lain. Ini menyangkut comeback kami. Ingatlah ini, Dominic menegur Bryce, juga dirinya sendiri. Saya harus menanggung ini. Begitu tuan rumah perjamuan ada di sini, kita akan memiliki harapan. Dan kita akan membalas orang-orang ini karena telah mempermalukan kita. Sejak Karen dibawa ke meja utama untuk duduk, dia menikmati tatapan tajam dan iri dari orang lain. Namun, dia tidak mengenal banyak tamu yang hadir sehingga tidak bisa pergi dan mengobrol dengan mereka. Dia tidak punya pilihan selain tetap duduk dan menunggu untuk melihat meja mana yang akan diatur untuk Dominic dan Bryce. Ketika dia akhirnya melihat Dominic dan yang lainnya ditempatkan di meja kecil lusuh di dekat pintu, Karen hampir tertawa terbahak-bahak. Ini terasa luar biasa. Para Sawyers memang layak menjadi mertuaku. Mereka pasti tahu bahwa Dominic Carter dan keluarganya dulu pernah menindas kita. Jadi mereka membela kita sekarang. Impresif. Karen segera ingin pergi dan mengejek mereka. Tetapi dia dibujuk oleh Cheyenne. Nah, ini pesta pertunangan Charlotte hari ini. Dan dia akan segera menjadi istri seorang pria kaya. Kami juga akan menjadi mertua dari keluarga terkaya di county. Mengapa saya harus repot-repot dengan kelompok orang itu? Segera. Kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Saya tidak akan menurunkan status saya seperti itu. Segera. Perjamuan resmi dimulai. Setelah berpidato untuk berterima kasih kepada para tamu dengan sopan, pembawa acara dengan cepat menunjuk ke samping dengan tangannya. Sekarang, mari kita sambut tuan rumah perjamuan malam ini, Tuan Flynn Davis, manajer umum Stardust Corporation. Diiringi tepuk tangan antusias dari para penonton, Davis berjalan ke depan aula dengan sikap tenang, dibalut setelan rapi yang dipesan lebih dahulu. Karen segera ternganga tak percaya. Apa, bukankah ini pesta pertunangan untuk Charlotte dan putra Ethan Sawyer? Mengapa Tuan Davis di atas panggung? Bu, hentikan. Menyadari situasinya, Charlotte segera mengerti bahwa ibunya yang tidak dapat diandalkan pasti telah melakukan kesalahan dan salah mengira. Itu jelas merupakan perjamuan yang diadakan oleh Stardust Corporation. Tetapi Karen mengira itu sebagai perjamuan pertunangan. Ini terlalu memalukan. Untungnya, Karen belum pergi kemana-mana untuk pamer kepada orang lain. Atau dia akan sangat malu. Kelompok orang lain yang sangat tercengang secara alami adalah Dominic, Bryce, dan Charters lainnya. Mereka awalnya mengira bahwa pembawa acara perjamuan malam ini adalah Taipan misterius yang telah menghabiskan bom besar di pelelangan. Dan mereka berpikir bahwa begitu mereka dekat dengannya, mereka tidak perlu lagi takut dengan kekuatan Stardust Corporation dan dapat mengambil kesempatan untuk kembali. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Flynn Davis yang kejam, orang yang telah bersekongkol melawan mereka dan mengambil Brilliance Corporation,
yang telah mengirimi mereka undangan tersebut. Apa artinya ini? Apakah dia sengaja mengundang kita ke sini agar dia bisa mempermalukan kita? User yang barusan merendahkan dan meja lusuh ini pasti sengaja diatur demi mempermalukan kita, kan? Setelah mengetahui hal ini, Charters menjadi marah. Sial, Bryce adalah orang pertama yang merasakan dorongan untuk berdiri dan menyerang karena dia tidak bisa menahan emosinya. Dia, Bryce Carter, adalah keturunan Charters dan telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Sejak kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Tahan di sana, Dominic Carter berteriak untuk menghentikannya. Kakek, mereka menjadi pengganggu besar. Jadi bagaimana jika mereka menindas kita? Bisakah kita membandingkannya dengan Stardust Corporation sekarang? Karena kita lebih rendah dari orang lain. Kita harus menanggungnya bahkan jika kita ditindas. Begitu kita kembali dan melampaui mereka, mereka yang pernah menindas kita secara alami akan berlutut di depan kita. Ekspresi Dominic muram, dan wajahnya juga sedikit gemetar. Ya, kakek, saya tahu. Begitu kami mendapat dukungan dari Taipan Misterius, Charters pasti akan kembali. Di masa depan, saya harus membalas dendam atas penghinaan yang kita derita hari ini. Bryce berseru dengan kesal sebelum duduk di kursinya. Pada saat ini, Davis menyapa semua orang di depan aula dengan tersenyum. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri jamuan makan yang saya selenggarakan ini. Saya sangat tersanjung. Tidak semuanya. Anda terlalu sopan. Ten. Davis. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima undangan dari Anda. Ya. Suatu kehormatan besar menerima undangan dari Anda untuk perjamuan ini, Tuan. Davis. Semua orang menjawab dengan sopan. Davis tersenyum. Padahal, ada dua tujuan utama jamuan makan hari ini. Saya yakin Anda pernah mendengar masalah pertama, dan itu adalah Brilliance Corporation akan segera menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan kami, Stardust Corporation. Saya berharap kami akan menerima dukungan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, banyak tamu yang tersenyum. Beberapa hari yang lalu, Charters entah bagaimana menyinggung Stardust Corporation dan akhirnya kehilangan seluruh Brilliance Corporation. Mereka yang berpengetahuan luas tahu tentang itu. Meskipun Davis mengklaim bahwa itu adalah kemitraan strategis jangka panjang dengan Brilliance Corporation, Brilliance Corporation sebenarnya telah diakuisisi oleh Stardust Corporation. Namun, Stardust Corporation belum mengaturnya kembali, dan karenanya, akan terdengar lebih baik untuk menyebutnya kemitraan. Tiba-tiba, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Charters. Di sisi lain, Charters merasakan dorongan kuat untuk menghilang dari tempat perjamuan segera setelah mendengar kata-kata Davis. Menantu Dewa Naga Perang bab 40 kata-kata Davis dan berbagai tatapan ambigu seperti tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajah Charters, membuat mereka tersipu dan merasa malu. Beberapa hari yang lalu, Brilliance Corporation masih menjadi milik mereka. Pada saat ini, Ethan Sawyer tersenyum dan berdiri. Selama Brilliance Corporation bersedia, Sawyer Corporation dengan senang hati akan bekerja sama dengan Brilliance Corporation. Ethan Sawyer, orang terkaya di daerah itu, berinisiatif menawarkan kerjasama. Yang lainnya juga berdiri dengan cemas. Keluarga Jones berharap bisa bekerja dengan Brilliance Corporation. The Lawsons juga, Pak Davis. Tolong beri kami kesempatan. The Ford juga, jika kami dapat bekerja sama dengan Brilliance Corporation, kami bersedia menawarkan 10% bagi hasil. Tiba-tiba, keluarga dari berbagai status membuat niat mereka untuk bekerja sama dengan Brilliance Corporation diketahui. Untuk beberapa bisnis besar, bekerja sama dengan Brilliance Corporation juga dapat mempererat hubungan mereka dengan Stardust Corporation. Di sisi lain, menjalin kerja sama dengan Brilliance Corporation akan menjadi peluang besar bagi perusahaan kecil yang tidak layak untuk Stardust Corporation. Bagaimanapun, mereka semua dapat mengetahui dengan jelas bahwa Brilliance Corporation pada dasarnya akan menjadi bagian dari Stardust Corporation. Ketika Charters melihat ini, hati mereka akan berdarah kesakitan. Beberapa hari yang lalu, Brilliance Corporation masih menjadi milik mereka, dan sekarang, begitu banyak peluang untuk kerjasama, nilai perusahaan pasti akan melambung tinggi. Sayangnya, itu bukan lagi milik mereka. Davis mengangkat tangannya dan menekannya sedikit di udara,
Setelah itu para tamu di aula segera terdiam dan terus mendengarkannya. Semuanya. Saya menghargai pengakuan Anda atas Brilliance Corporation. Dan kita bisa membahas kerjasama kita secara mendetail nanti. Tapi sekarang, mari beralih ke agenda kedua dari jamuan makan hari ini. Tentu. Silakan, Tuan Davis. Semua orang di aula berkata satu demi satu. Untuk masalah kedua, saya ingin kalian semua menyaksikan hubungan cinta bersama saya. Davis bertepuk tangan, dan semua orang menyaksikan dengan bingung saat lampu di ruang perjamuan perlahan-lahan meredup dan tirai di belakang Davis dibuka. Sorotan terang menyinari aula kecil di depan aula, memajang semua barang. Wow, ya dewa, sangat cantik. Banyak dari mereka yang terkesiap kagum dan terkejut. Secara khusus, semua wanita kaya yang hadir hampir matanya terpaku pada barang-barang yang tidak bisa mereka alihkan pandangannya darinya. Di aula kecil di belakang tirai, ada lusinan lemari pajangan kristal dengan ketinggian yang terhuyung-huyung, dan masing-masing berisi perhiasan cantik yang memantulkan cahaya dan menyilaukan. Akan tetap normal jika hanya ada satu atau dua perhiasan. Tetapi pancaran cahaya yang menyilaukan dari begitu banyak perhiasan yang disatukan menghasilkan dampak visual yang menakjubkan. Khususnya, ada berlian merah muda besar seukuran telur merpati yang bertumpu pada latar belakang beludru hitam di etalase di tengah, memantulkan cahaya mimpi yang memesona. Ah, itu adalah berlian merah muda yang dijual dengan harga tertinggi lebih dari 35 juta dolar pada lelang malam itu. Ya dewa! Sepasang gelang zamrud kelas superior yang berharga di samping itu adalah salah satu dari sedikit item terakhir di pelelangan. Dan liontin yang diukir dari safir utuh itu juga terjual jutaan selama pelelangan. Kerumunan menjadi heboh karena perhiasan yang dipamerkan adalah semua harta berharga yang dibeli dengan harga yang mengejutkan oleh taipan misterius di lelang malam itu. Mungkinkah taipan misterius hari itu adalah Tuan Davis dari Stardust Corporation? Jika itu masalahnya, mereka semua harus mengevaluasi kembali status Davis di Stardust Corporation. Itu akan sangat menakutkan. Saat ini, Dominic dan Bryce menjadi pucat pasi. Mereka selalu menggantungkan harapan mereka untuk kembali pada taipan misterius yang muncul di rumah lelang. Tetapi jika Davis adalah taipan itu, harapan apa yang tersisa? Tidak, tidak. Saya pikir semua orang telah salah paham. Perhiasan berharga ini bukan milik saya. Dan saya juga bukan orang misterius yang muncul di pelelangan. Jelas Davis. Potongan perhiasan itu milik orang misterius yang tidak ingin disebutkan namanya. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Saat itu, pemuda ini tidak kompeten dan menikah dengan terburu-buru tetapi tidak dapat memberikan apapun kepada istrinya. Nanti, agar layak bagi istrinya, pemuda ini pergi tanpa pamit dan mencoba mengukir karirnya sendiri. Dia pergi selama beberapa tahun. Sekarang, dia telah kembali. Dia secara khusus membeli perhiasan langka ini di pelelangan untuk dibuatkan oleh istrinya. Dan dia berharap istrinya akan menerima tokennya ini. Jadi, mari kita rayakan ulang tahun pernikahan pasangan ini dan juga dengan tulus mendoakan pemuda ini dan istrinya mendapatkan kebahagiaan suami istri seumur hidup. Setelah Davis mengakhiri pidatonya, dia memimpin penonton dengan tepuk tangan meriah. Tiba-tiba, aula itu dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Meskipun tidak ada yang tahu siapa orang misterius itu dan istrinya sebenarnya, fakta bahwa dia mampu menghabiskan puluhan juta untuk perhiasan berharga dan meminta Davis untuk membantu mengadakan perjamuan baginya harus berarti bahwa dia adalah sosok yang kuat. Banyak wanita kaya yang menatap tajam ke perhiasan indah itu, menolak untuk mengalihkan pandangan darinya. Mereka bahkan mulai menaruh rasa iri dan cemburu yang sangat besar terhadap istri dari orang yang namanya bahkan tidak mereka ketahui. Duduk di meja utama di barisan depan, Cheyenne juga memiliki ekspresi iri di wajahnya. Bukan karena perhiasan yang mencolok tetapi karena cinta dan kasih sayang yang dikatakan pria muda itu kepada istrinya. Tiba-tiba teringat akan sesuatu. Charlotte berkata, "Cheyenne, ini juga ulang tahun pernikahanmu dengan Lucas, kan? Di samping itu pengalaman-pengalaman yang Bapak Davis yang disebutkan barusan tampak sangat mirip dengan milik Anda. Mungkinkah semua ini disiapkan untukmu oleh Lucas?" Sebenarnya, Charlotte mulai tidak yakin dengan tebakannya. Meskipun dia telah melihat sisi dominan Lucas di taman kanak-kanak sebelumnya,
merasa bahwa dia telah menjalani kehidupan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan menebak bahwa dia mungkin telah membunuh banyak orang. Gagasan tentang Lukas menghabiskan puluhan juta untuk perhiasan terlalu jauh. Diambil. Di samping, Karen terus menatap perhiasan yang mempesona, berharap dia bisa berlari ke depan untuk meraih dan memegangnya di pelukannya. Dia juga dipenuhi dengan kecemburuan pada wanita yang memiliki suami yang begitu baik. Pada saat ini, dia kebetulan mendengar kata-kata Charlotte dan tidak bisa tidak memutar matanya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana si sampah itu bisa membeli perhiasan-perhiasan ini? Dia tidak akan pernah bisa melakukannya di kehidupan ini dan selanjutnya. Petik 2. Menantu Dewa Naga Perang bab 41. Cheyenne menundukkan kepalanya dengan murung. Tentu saja, dia tahu bahwa Lukas tidak akan mampu membeli perhiasan yang selangit, dan dia hanya kadang-kadang iri dengan hubungan seperti itu. Menyadari bahwa ibunya sedikit aneh, Amelia menempelkan wajahnya yang lembut dan lembut ke wajah Cheyenne dan berkata dengan lembut, "Bu, jangan sedih. Suatu hari, ayah akan membelikanmu batu-batu indah itu." Melihat kegugupan di mata besar putrinya, yang tampaknya takut dia akan marah karena dia belum menerima perhiasan dari Lukas, Cheyenne tidak bisa menahan untuk mencubit pipinya dengan lembut dan tersenyum. "Ya, saya akan menunggu." Pada saat ini, seorang wanita berpakaian seperti pelayan berjalan ke Cheyenne, membungkuk, dan berbisik ke telinganya, "Nona Carter, maaf mengganggu Anda, tetapi seseorang sedang mencari Anda." Cheyenne mengerutkan kening. "Siapa yang mencari saya?" Suara pelayan menjadi lebih lembut. Dia bilang nama belakangnya adalah Gray. Abu-abu, Lukas Gray. Cheyenne berpikir sejenak dan menyadari bahwa Lukas sepertinya satu-satunya orang yang dia kenal dengan nama belakang, Gray. "Oh ya, keluarga kami diundang ke Intercontinental Hotel hari ini, dan itu adalah acara yang cukup dadakan." Lukas kebetulan berada jauh dari rumah pada saat itu, dan ibu tidak ingin dia ikut ke pesta pertunangan karena menurutnya dia tidak kompeten, jadi tidak ada yang memberitahunya. Sekarang Lukas ada di sini. Apakah terjadi sesuatu? Memikirkan hal ini, Cheyenne menyerahkan Amelia kepada Charlotte dan pergi dengan pelayan, menggunakan alasan pergi ke kamar kecil karena dia takut ibunya akan mulai membuat keributan lagi setelah mendengar nama Lukas. Namun, pelayan tidak membawa Cheyenne keluar hotel dan malah membawanya ke lift dan menekan tombol ke lantai paling atas. Melihat kebingungan dan kewaspadaan di mata Cheyenne, pelayan itu tersenyum dan menjelaskan, "Mer, Gray sedang menunggumu di lantai atas hotel. Yakinlah, ada kamera pengintai di lift. Aku tidak akan berbohong padamu." Cheyenne tidak bisa menahan diri saat itu juga, tapi dia tetap menjaga kewaspadaannya. Segera, mereka tiba di lantai atas Hotel Intercontinental. Saat ini, Flynn Davis sedang memberikan pidato terakhirnya di ruang perjamuan. "Awalnya saya ingin semua orang memberikan restu mereka kepada pasangan suami istri yang penuh kasih itu. Tetapi pria misterius itu sangat bersikeras untuk tidak menonjolkan diri dan hanya ingin menghabiskan hari jadi pernikahan yang tak terlupakan ini dengan istrinya dengan tenang hari ini. Oleh karena itu, untuk sisa malam ini, silakan nikmati anggur dan makanan yang telah kami siapkan dan nikmati program hiburan. Selamat menikmati malam." Para pelayan bergerak dengan lancar, menyajikan minuman di atas nampan, bersama dengan kue-kue, dan ada prasmanan. Tiba-tiba, suasana di aula jauh lebih santai dan hidup. Tentu saja, karena semua orang yang hadir adalah tokoh terkemuka dari berbagai industri di Orange County. Mereka tentu tidak hanya duduk di meja dan makan. Mereka masing-masing memegang gelas anggur dan berkeliling untuk bersosialisasi dengan kenalan mereka dan orang-orang yang ingin mereka kenal. Sebaliknya, Charters berada dalam situasi yang canggung karena tidak ada yang maju untuk berbicara dengan mereka. Bahkan ketika Dominic Carter mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain, mereka hanya akan menggurui dia dengan acuh tak acuh sebelum pergi dan menghindari Carter seperti wabah, seolah-olah mereka takut Charters akan mulai mengganggu mereka. Bryce sangat marah ketika dia kebetulan melihat Karen dan Charlotte mengobrol riang dengan beberapa orang di dekatnya. Tidak dapat menahan amarahnya lagi, dia menyerbu. Ketika dia pergi, dia mendengar seorang wanita memuji, "Karen, putrimu sangat cantik. Kamu sangat diberkati." Meskipun wanita itu tidak tahu mengapa keluarga Karen diatur untuk duduk di meja depan, dia berpikir tidak ada salahnya mengatakan beberapa hal baik, karena dia mungkin bisa membangun beberapa koneksi dengannya. Dengan pemikiran ini, wanita itu terus membelai punggung tangan Charlotte, seolah dia sangat menyayanginya. Bryce mendengus dengan dingin dan berjalan ke depan. Beberapa orang suka membual, berbohong, dan pamer. Dia bahkan mengatakan bahwa putrinya bertunangan dengan putra Ethan Sawyer hari ini. Tetapi apa yang terjadi? Di mana pertunangannya? Di mana Sawyers? Wajah cantik Charlotte memerah. Sebelumnya, mereka semua mengira acara malam ini adalah pesta pertunangan. Namun ternyata tidak. Dia merasa sangat malu sekarang karena Bryce mengungkap kesalahpahaman itu. Tidak ingin terlihat lemah, Karen membalas dengan sinis, "Yah, setidaknya kita bisa duduk di meja utama di depan. Sementara beberapa orang hanya bisa duduk di depan pintu dan menonton." Bryce melompat seolah ekornya telah diinjak. "Bisakah kamu duduk di sini hari ini jika bukan karena Charters? Anda sekelompok ingrates." Dengan jengkel, Karen meletakkan tangannya di pinggangnya dan hendak memukulnya. Tetapi seorang petugas berjalan mendekat dan menyela. "Nona Carter, nih, Carter, Tan, Sawyer secara khusus telah memesan kamar pribadi untuk Anda beristirahat. Apakah Anda ingin pergi ke sana?"
Pak, penggergaji, itu pasti Ethan Sawyer. Karen secara alami sangat senang karena dia berencana untuk bertanya kepada Sawyer kapan mereka akan melakukan pertunangan secara resmi. Ya tentu saja, mertua kami sangat perhatian karena telah menyiapkan kamar pribadi untuk kami. Kita tentu tidak bisa membiarkan niat baik mereka sia-sia. Karen menghina Bryce dengan jijik. Dia kemudian membawa Charlotte dan Amelia ke kamar pribadi di lantai 2 sementara semua orang menyaksikan dengan iri. Wajah Bryce pucat namun memerah, tapi dia tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Dia berulang kali merasa malu selama pesta. Dan dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ketika Karen dan yang lainnya tiba di pintu kamar pribadi di lantai 2, dia kebetulan melihat Ethan Sawyer lewat dengan beberapa orang. Dia buru-buru berlari untuk menyambutnya. Halo, Tuan, penggergaji. Setelah meliriknya, Sawyer secara alami mengenalinya sebagai ibu mertua Lukas. Jadi dia membalas salam dengan sopan. Halo, Anda pasti ibu Nona Carter. Karen mengangguk. Ya, kami akan segera menjadi sebuah keluarga. Tapi ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Ini benar-benar, sambil menyeringai lebar. Dia menepi Charlotte. Ini putri bungsu saya, Charlotte. Charlotte, cepat, sapa ayah mertuamu. Charlotte sangat pemalu dan malu. Siapa yang akan memberikan pengantar seperti itu? Kami belum bertunangan. Dan ini pertemuan pertama kami. Tapi dia sudah memanggilnya ayah mertuaku. Bagaimana saya bisa memaksa diri saya untuk melakukan itu? Setelah mendengar kata-kata Karen, Sawyer tercengang. Keluarga, mertua, ayah mertua, apa? Karena itu, Sawyer bertanya dengan hati-hati. Nih, Carter, apakah kamu membuat kesalahan? Petik 2.